Oke, welcome back to our YouTube channel Suara Nusantara Center. Jadi kali ini kita lagi bareng pengusaha cantik. Wah, ini Thank you. entrepreneur ya Mbak ya. Salah satu owner dari Batik Noto Negoro dan beberapa bisnisnya. Jadi kali ini kita bakal menggali terus nih apa aja tips-tips dan motivasi beliau sekiranya bisa membuat usaha sedemikian besar ini. Oke, sebelumnya Mbak kenalan dulu nih Mbak sama teman-teman dari Suara Nusantara Center. Oke, assalamualaikum, selamat siang semuanya. Saya Indi Naida, mohon maaf ya hari ini suara saya tuh tiba-tiba hilang, tapi insya Allah masih bisa direkam sama teman-teman ya. Jadi kami ini semua sebetulnya sama seperti entrepreneur yang lain, memulai usaha dari nol, dan di sini kita semua juga inginnya nanti bermanfaat untuk teman-teman entrepreneur yang lain. Nah, Khususnya yang di bidang sama dan juga yang startup dan yang mempunyai keinginan lebih untuk menjadi pengusaha yang sukses. iya, saya melihat sosok Mbak Indi, perempuan yang dipandang sulit geraknya atau sedikit ruang geraknya. Nah, jadi di sini kenapa sih Mbak Indi sebagai seorang perempuan kok sampai bisa sedemikian itu menjadi entrepreneur yang besar sampai saat ini? Alasannya kan perempuan nih kok bisa sampai punya usaha sebesar ini gini Mbak. Kuncinya satu sih sebetulnya dimanapun kita berada ya. Satu, pertama itu niat. Kemudian yang kedua jangan baper. Jangan baperan. Yang ketiga kita ini nggak boleh memandang semua orang itu wow ataupun sangat di bawah kita gitu. Jadi aku sih memandang secara personal semua orang itu sama. Kita semua sama Tuhan diberi kesempatan yang sama untuk menjadi orang sukses dan juga diberi kesempatan yang sama untuk menjadi orang yang bermanfaat itu. Wah, vibes-nya aja katanya kalau anak-anak vibes-nya katanya Ya, udah positif vibes-nya. banget ya, nggak boleh insecure jadi dalam hal Ya. ini Mbak. Apalagi seorang perempuan yang memang harus Yes. dituntut menjadi multi talent seperti. Oke Mbak, untuk saat ini udah berapa jenis usaha yang Mbak Indi ini jalani? Awalnya sih aku bukan pembatik ataupun punya mesin ataupun pengusaha kafe, itu bukan. Jadi di setiap perjalanan hidup kita tuh semua mengalir. Jadi saya mengalir, tapi di dalam hati kita itu kita niat banget untuk menjadi orang yang sukses. Terutama saya ingin memberi motivasi sama pengusaha-pengusaha perempuan yang dimana kita semua itu sebetulnya sama, tinggal tips itu tadi, jangan baper ya. Karena kadang-kadang ketika kita muncul di lingkungan yang baru, di circle yang baru, semua orang bakal ngeliatin, lu siapa sih kayak gitu Iya, kan? bener. Kamu siapa sih berani-berani banget ada di sini gitu. Dan itu sebetulnya tidak hanya kalian yang mengalami, saya juga sama. Jadi nggak usah kecil hati, karena intinya kembali lagi pada yang saya sampaikan tadi, kita semua diberi kesempatan yang sama untuk menjadi entrepreneur yang sukses, terutama untuk para perempuan ya. Gitu. Iya. Apalagi saya khususnya juga perempuan di sini ya. Jadi lebih semangat. Dan untuk jenis rata-rata- usahanya itu apa aja sekarang Mbak? Kita awalnya saya Yang pertama kali dijalani. pertama kali itu justru alat berat. Alat berat. Iya. Kalau tahu mungkin yang suka ngabisin gumuk-gumuk. Ya di situ pertama kita ada alat berat, terus angkutan kayak gitu. Ya di situ sih sebetulnya kerjaan yang inti saya di situ. Cuman mengalir begitu aja ketika saya berkumpul dengan teman-teman di circle yang baru, makin membuat saya termotivasi untuk membuat usaha harian yang makin bermanfaat untuk lingkungan terutama. Kemudian saya ingin sebagai warga Indonesia dan juga sebagai orang Jember khususnya mengangkat budaya-budaya lokal ya. Lokal wisdom kita tuh sebetulnya kan banyak banget. Nah, di situ saya punya pengalaman sebagai dulu duta wisata di kampus juga di salah satu kabupaten yang waktu itu kita pernah tinggal di sana. Itu ada sedikit ilmu yang bisa saya terapkan di sini. Tadinya saya cuma bantuin temen jadi marketing batik, tapi lama-lama ketika ngelihat potensi orang-orang Jember ini juga luar biasa, dan ketika saya pertama kali bertempat di sini tuh saya ngelihat ada sedikit melo ya, cerita dikit ya. Nggak apa-apa, ini kan sesi Iya. sharing-sharing. Saya ngelihat waktu itu di daerah sini ke Pakusari itu kan banyak banget tempat-tempat
termangkal di situ ya. Jadi di situ tuh saya ngelihat banyak sekali sebetulnya perempuan-perempuan yang harusnya tidak berada di situ, tetapi karena mungkin keadaan akhirnya berada di situ. Lalu saya dekati mereka, saya tanya kenapa harus begini gitu ya. Waktu itu ya niat banget gitu. Bayangin aja kita malam-malam sampai nyamperin mereka ke situ, dianggapnya kita juga Takut mungkin dikira. iya gitu kan. Cuman saya niat aja, kebetulan saya diantar anak sama adik saya di situ. Saya tanya sama mereka, mau nggak kamu kerja di tempat aku? Dan waktu itu aku juga nggak ngerti Mau kerja apa? gitu ya kan. Iya, Padahal iya. kita cuman bertiga aja di rumah gitu kan. Aku juga asisten udah ada gitu kan. Setelah itu kita mikir, mungkin orang-orang ini kita kasih pelatihan kali ya gitu kan. Akhirnya aku sharing sama temanku yang punya perusahaan itu, perusahaan batik itu, gimana kalau misalnya aku juga buka nanti produksi juga bisa kita sinergi sama kalian gitu kan. Sebetulnya nggak yang menjadi apa ya utama lah untuk tujuan bisnis kita gitu, tapi seiring berjalannya waktu alhamdulillah teman-teman yang berada di sana itu kita berdayakan, kita beri pelatihan, kemudian teman-teman di situ akhirnya satu persatu bisa gitu kan kita latih, dan sampai sekarang mereka juga ada yang produksi di rumah masing-masing karena keren. alasan udah berumah tangga lagi, kemudian nggak bisa ninggal keluarga, ya nggak apa-apa, kita masih tetap berdayakan mereka. Iya. Jadi itulah kronologi kenapa saya buka perusahaan batik ini. Kemudian berjalan lagi, saya kebetulan anggota HIPMI, pengurus pusat juga kan. Saya anak HIPMI, jadi buat kalian yang pengen sukses Pengusaha saya gabung ya. di HIPMI ya. pengusaha ya, Mbak. Iya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Dari saya pengurus BPC, pengurus cabang, sampai alhamdulillah sekarang saya menjadi pengurus nasional. Dan di bidang satu ini saya punya banyak kesempatan sekali untuk bersinergi dengan banyak provinsi, sehingga banyak manfaat yang saya ambil sinergi terutama ya dari provinsi untuk dibawa ke Jember gitu. Terus kemudian ada printing ini juga nggak sengaja karena tadinya itu Usaha yang tidak disengaja. iya, usaha kita tuh mengalir semua. Iya. Tapi tetap kita lebih bagus lah, manajemen printing sama kafe ini lebih bagus karena memang saya udah mulai fokus nih di batik gitu kan, dan ada kaitannya juga dengan printing. Jadi ketika batik ini membutuhkan kecepatan yang luar biasa, otomatis saya membutuhkan mesin. Batik printing ya, Mbak Iya, ya. batik printing kita juga bisa akhirnya. Itulah saya beli mesin printing, dan you know guys, kita Harganya. itu beli mesin printing di saat pandemi COVID-19. Lagi sulit-sulitnya. Lagi sulit-sulitnya, dan aku nggak mikir juga sih waktu itu, gila gue ini investasi gede banget di situ Iya. ya. Hampir 2M aku investasi di sini. Wah, lumayan besar ya, Mbak ya. Besar banget karena aku Bukan lumayan, emang besar ya 2M. besar banget lah untuk pas covid ini besar banget ya buat Iya, kita. sangat besar, Mbak. Iya, dan di situ aku mikir, ya Tuhan, aku ini gila kali ya gitu. Kenapa aku harus investasi di saat covid seperti ini gitu ya. Tapi semua tadi aku udah niatin, aku bekerja ini untuk mencari manfaat lah, manfaat untuk keluargaku, manfaat untuk orang-orang yang ikut aku, manfaat juga untuk sekitar kita ya kan. Jadi intinya aku niatin waktu itu udahlah bismillah aja, kita ambil manfaatnya aja gitu. Gimana caranya usahaku ini bermanfaat untuk orang banyak, dan juga usahaku ini nanti akhirnya menjadi besar karena doa-doa yang bekerja di tempatku gitu. Nah di situ udah mulai ya kita agak gila-gila gitu ya. Bayangin dari awal yang cuman batik, mungkin gaji yang kita keluarin ya mungkin 10 jutaan lah ya. 10 sampai 15 juta untuk karyawan. Nah sekarang ini bayangin aja kita per bulan ngeluarin duit 30 juta lebih gitu. Untuk gaji karyawan aja. Untuk saat ini karyawannya udah berapa ya, Mbak kira-kira? Itu sudah sama kafe dan sembarang itu kira-kira Total semua ya sama perusahaanku yang lain sekitar hampir 20 lah gitu. 20. Iya. Dan ya ini membutuhkan kita untuk semakin kreatif, memutar otak ya. Iya. Lain yang ada di asisten ya, Mbak ya. Juga. Terus kemudian aku mikir juga waktu itu kita kan sering banget ada tamu ya kan. Ada tamu yang dimana kadang-kadang bapak-bapak terutama tuh jenuh nganter ibu-ibunya belanja batik, nganter ibunya bikin print. Jenuh, kita masih nunggu desain juga, kemudian kita masih ngukur. Akhirnya ada space untuk kita bikin kafe, ya muncullah ide gila lagi gitu. Kebetulan kan aku punya anak yang udah kuliah nih ya di UC, dan dia memang yang Mbak Helen. Iya, Helen yang sekarang jadi wakil Jawa Timur. Jangan lupa dukung ya guys ya. Harus selalu didukung untuk Jember. Iya, jadi di situ aku sharing sama dia, gimana
aku kan kayak temen gitu sama si Helen. Lu mau nggak Kak kalau misalnya Mama bikin kafe, tapi kamu yang tanggung jawab nih, aku modalin lah buat kamu gitu kan. Terus dia, ya udahlah nggak apa-apa karena aku ikut ini apa namanya family business, ada program Fembus di kampusnya. Akhirnya kita sharing kayak gitu kan, mirip-mirip usaha Mama juga nih. Jadi dia itu udah mulai ngehandle usahaku yang di sini karena jujur aku tuh orangnya nggak mudah puas kalau misalnya udah di sini udah ada, Pengen aku tuh lagi. pengen sesuatu yang baru dan pengen selalu dinamis kayak gitu. Hidupku tuh nggak bisa landai-landai aja guys. Karena memang orang sukses emang harus bergerak ya Mbak ya. Ketika aku ngelihat perempuan-perempuan lain nih punya something ya untuk dipublish, kemudian dalam artian kegiatan positif ya, aku akhirnya iri sama mereka. Tapi irinya bukan yang aku nyinyir ya sama mereka, hello Dia bisa sih Ya, gitu kayak gitu. dan aku bukan orang yang suka nyinyir, tapi iri lebih pada dalam Prestasi diriku mungkin ya. dan juga motivasi lah dari dalam diriku. Kenapa dia bisa, gue nggak bisa gitu kan? Nah itu yang membuat aku makin berpikir, nah aku nggak mau dong puas di Jember aja gitu kan. Akhirnya kita ada satu circle pertemanan, tapi semua cowok sih. Aku jarang punya temen cewek. Cowok itu minim rempong juga. Bener emang sih. Iya, minim rempong. Tapi mereka tuh selalu yang apa-apa, kalau kan kita satu-satunya perempuan mungkin ya. Selalu diistimewakan. Iya, selalu diistimewakan, like a princess lah ya. Ya udah disuki aku bikin salah satu perusahaan, ada perusahaan ini juga sih, Alkas ada. Terus juga kita mulai ke konveksi. Ada juga teman-teman yang tadinya kan aku di konstruksi juga, akhirnya kita bikin apa ya PT sama-sama lah. Mungkin dalam waktu dekat ini kita mau bikin ini apa klaster baru. Di Jember mungkin tahun depan, tapi kalau di daerah lain kita udah mulai jalan gitu. Jadi kenapa ini jarang banget di Jember ya, karena memang aku orangnya tipenya perfeksionis dan semua hal itu harus betul-betul tertata banget gitu loh. Meskipun aku ini orang yang bisa menghandle kerjaan dari jauh, tapi ya itulah aku gitu. Oke, jadi ini nih Mbak, untuk motivasinya Mbak Indi memulai usaha nih, apa ada dorongan dari keluarga atau emang circle pertemanan atau emang inisiatif diri sendiri gitu? Jadi ada cerita yang memang betul-betul mungkin unik ya dalam diri saya. Saya tuh dari kecil tuh udah bermimpi. Saya punya mobil yang bagus-bagus. Saya punya rumah yang banyak ya kan. Terus kemudian saya punya banyak usaha. Saya punya inilah semualah yang pokoknya yang saya nonton di TV dulu itu. Iya. Terkonstruk ya. Iya, jadi mulai kecil itu udah pikiran saya tuh, saya pengennya tuh jadi orang sukses, orang yang banyak karyawannya, kemudian mobilnya bagus-bagus. Kemudian rumahnya banyak, itu yang saya impikan dari kecil. Dan saya duduk menjadi direktur. Dulu impian saya waktu masih kecil tuh seperti itu. Jadi Masih kecil aja masih mimpinya kecil udah banget. tinggi. Jadi bapak saya sama ibu saya tuh seorang birokrasi. Jadi mama saya tuh dari kecil tuh mereka beliau berdua tuh udah memang pegawai negeri ya, dan mendorong kita pun untuk ya menjadi pegawai gitu kan, minimal kamu menjadi orang yang sudah dipersiapkan masa depannya. Dan ya bener banget gitu loh, ketika masa depan ini kita tidak planning ya jadinya agak lumayan kayak saya ini gitu loh. Jadi nyimpang banget, mulai dari saya harus kuliah di tempat yang saya nggak suka kayak gitu kan, mulai saya melakukan hal-hal yang bukan diri saya. Tapi namanya kita kan, apalagi orang tua zaman dulu ya, saya menginginkan yang terbaik sama gitu. sih semuanya. Makanya itu menjadi pengalaman saya untuk tidak memperlakukan sama ke anak saya gitu. Jadi kita tuh nggak ada dorongan orang tua untuk menjadi entrepreneur, tuh nggak ada sama sekali. Inisiatif diri sendiri berarti ya Mbak Inisiatif ya? diri sendiri. Bahkan saya dulu duta wisata kan di salah satu kabupaten. Saya begitu SMA itu udah nari juga ya di Belanda, terus kemudian pokoknya iya, saya sering banget mewakilin kabupaten tersebut untuk menjadi duta wisata, duta tarinya itu. Kemudian begitu saya lulus SMA mau kuliah itu, saya udah ditawarin sama bupatinya,
kamu masuk aja deh jadi salah satu pegawai bank gitu ya. Jadi udah training aku 3 bulan dan aku nggak kuat untuk itu gitu loh. Aku bukan tipikal orang yang hanya duduk manis melayanin orang, Diatur ya. lu tiap hari harus melakukan ini aku nggak Jam bisa. masuk segini. Nggak bisa banget. Nah dari situ aku semakin sebetulnya ini bukan aku gitu kan. Kemudian juga aku bekerja di salah satu radio swasta juga waktu SMA. Itu pengalaman lah ya buat aku bertemu dengan teman-teman yang punya usaha yang waktu itu beriklan di radio tersebut gitu. Kemudian aku udah mulai sharing jualan produk yang mereka taruh di sponsorship radio tersebut. Aku sudah mulai jualan gitu. Jadi murni tidak ada arahan dari orang tua untuk aku menjadi entrepreneur gitu. Dan nyatanya juga setelah ini berjalan semua, mama sama papaku tuh setiap hari hampir bilang seperti ini. Kamu itu orang yang bisa tinggal di manapun, beda dengan adikmu gitu kan. Your sister itu bisanya dia duduk di meja kemudian Monoton, monoton seperti itu. Padahal kalau dipikir kemampuan adikku tuh lebih dari aku, tapi passion dia untuk menjadi entrepreneur tuh nggak ada gitu. Jadi mama sama papa tuh selalu bilang, kamu tuh meskipun aku tinggal di hutan, kamu bisa hidup. Beda sama adikmu yang harus ada istilahnya kayak apa ya, sawahnya kayak gitu, harus ada yang dipacul, itu harus ada. Tapi kalau kamu ditaruh di hutan pun juga kamu bisa hidup gitu. Dan sekarang ini baru orang tua aku mengakui bahwa pilihan yang tepat untuk itu adalah entrepreneur gitu. Saya tebak pasti Mbak Indi ini anak pertama. Ya, Karena kita semua hidupnya seperti itu. Punya adik yang memang kapasitasnya tinggi. cari wong Jember itu ya, hidup itu keras lur gitu. Benar, harus keras memang lur gitu. Iya. Jadi emang bukan juga ini ya, emang dari kecil emang keluarga emang dari orang yang kaya, tapi emang gimana? Kalau dibilang kaya kita cukup sih. Kalau dibilang miskin juga enggak, karena semua sebetulnya fasilitas orang tua itu ada gitu kan. Dan ada beberapa orang warisan orang tua lah ya, yang memang waktu itu aku dipaksa untuk mengelola gitu. Jadi orang tuaku itu sebetulnya selain memang birokrasi, sebetulnya ada darah untuk menjadi entrepreneur lah untuk sampingan gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang usaha tersebut masih jalan, aku manage, adikku hanya sebagai ini aja lah accountingnya. Tapi untuk yang memanage semuanya tuh masih aku, masih ada usahanya sampai sekarang gitu. Dan kita dipaksa untuk melakukan hal itu gitu. Jadi kita dewasa sendirilah. Istilahnya tuh kita memang betul-betul ditempa oleh alam, ditempa oleh manusia, ditempa oleh hal-hal yang keras kayak gitu ya. Ya udahlah, ini membuat kita makin semangat untuk menjadi lebih fighting lagi gitu. Karena dari cerita Mbak Indi tadi, emang dari kecil beliau itu sepertinya udah memiliki karakter entrepreneur yang memang harus bisa hidup di mana-mana dan harus bisa membaur. Kayaknya Mbak Indi bukan hanya seorang entrepreneur tapi juga influencer ya Mbak ya. Saya ngikuti Instagramnya Mbak Helen juga, sama ini Instagramnya Mbak Indi juga. Ternyata emang influencer, keluarga yang emang bergerak di bidang entrepreneur nih. Jadi karakter apa nih Mbak? Pasti kan untuk menciptakan itu kayaknya anaknya juga diciptakan menjadi seorang entrepreneur kayaknya. Untuk membangun karakter pengusaha yang seperti itu bagaimana sih Mbak? Tips nih buat ini calon pengusaha muda. Buat semua calon pengusaha tadi tuh emang ya, hidup ini harus terplanning. Kita nggak bisa asalkan kita bisa hidup, nggak bisa. Sebelum hari ini kita harus sudah mempersiapkan hari esok gitu. Jadi apa yang harus kita pikirkan hari besok, lusa dan seterusnya itu sebelum lusa pun kita juga harus ngeplanningin ya. Sebelum mungkin hari ini misalnya hari Senin, aku sudah memikirkan hari Jumat. Targetnya gitu ya Mbak ya. Hari Jumat aku sudah harus memikirkan hari Senin lagi. Dan setiap hari, setiap bangun tidur aku sudah mikirin itu. Jadi kalau mungkin bisa lihat kertas-kertas di mejaku itu, aku selalu memberi target sama semua timku di sini. Kita semua harus sudah mulai rapi kayak gitu. Jadi SPK, sebelum SPK minggu ini habis kita harus kejar target SPK yang mana lagi kayak gitu. Jadi kita nggak bisa landai-landai aja ya. Hidup ini intinya harus emang betul-betul terplanning, walaupun kita mengikuti mengalir aja. Semua usahaku jujur ini mengalir berkat circle pertemanan. Mungkin aku mempunyai teman-teman yang baik dan juga
aku mempunyai dukungan keluarga yang luar biasa. Ini yang membuat aku semakin bersemangat, dan aku yakin ketika kita semua direstui sama keluarga, kita semua direstui sama orang-orang yang kita sayangi, semua bakal bisa berjalan karena kita sangat membutuhkan support system dari mereka-mereka. Yang tadi bilang kalau aku seorang influencer, juga Helen seorang influencer, sebetulnya itu adalah salah satu cara trik marketing kita untuk menjadikan semua usaha kita itu menjadi lebih dikenal gitu. Ya, ada yang bagus, ada yang julid, ada yang nyinyir, itu udah biasa ya, namanya juga dunia ya kan. Tapi Bermedia kita sosial ya, Mbak, kita semua nggak pernah baper akan itu. Ya udah biarin aja. Mau julid, mau baik, mau apapun, yang jelas mereka udah menyediakan waktu untuk stalking ke tempat kita. Benar. Ya kan? Udah mau kepo untuk ke tempat kita. Artinya ya semua itu pasti ada hal yang positif lah untuk kita. Nggak mungkin orang yang jahat akan selamanya melihat kita jahat, tidak, karena sebetulnya mereka tuh nggak mengenal kita gitu. Dan ini menjadikan kita semakin menjadi orang yang legowo mungkin. Nah, tipsnya adalah salah satunya itu tetap satu kalau menurut aku, jangan pernah baper. Karena memang apalagi juga perempuan ya Mbak ya, selalu dinyang-nyangkan dengan kata-kata baper seperti itu. Untuk saat ini target terbesar untuk bisnis Mbak Indi apa? Mungkin untuk 5 tahun ke depan, atau Kalau untuk saat ini aja deh? Untuk saat ini aku pengen lebih memperbaiki manajemen, kemudian aku pengen membuka cabang di setiap kabupaten aku punya Amin. perusahaan. Kemudian ada lagi yang paling besar targetku adalah usahaku ini menjadi besar dan aku mempunyai yayasan yang besar nanti untuk bermanfaat terutama untuk anak yatim piatu, kemudian untuk orang jompo. Jadi planning terbesarku adalah bagaimana sekarang aku membrainwash diriku untuk mempunyai duit yang banyak, membesarkan usaha-usahaku sehingga aku lebih bermanfaat lagi untuk orang-orang yang membutuhkan. Dan hal ini memang sebetulnya bisa kita lihat setiap hari. Jangankan kita ngelihat untuk orang-orang yang di sekitar kita yang nggak mampu ya, tapi di setiap ruang, di setiap kesempatan kita tuh pasti akan melihat orang yang betul-betul sama-sama gigih berjuangnya gitu. Iya benar. Jadi kan kalau banyak uang juga nggak mau mikir-mikir mau bantu orang. Tapi emang dari dulu Mbak Indi ini ya fokus di fashion atau emang Tadi aku udah sampaikan kan sebetulnya kita kerjanya kerja lapangan. kerja lapangan mengalir ya oke. Iya, kerja kuli juga. Oke, untuk terakhir nih Mbak, saran nih buat pengusaha-pengusaha muda, apa yang harus lebih ditekankan lagi selain ya jangan baper sama planning itu aja. Iya, jadi kadang-kadang kan banyak banget yang sering DM aku ya. Sorry to say, aku nggak bermaksud untuk jahat sama kalian. Tapi aku tuh paling nggak suka kalau ada cowok atau cewek yang niat jadi usaha, tapi kalian tuh manja gitu loh. Kita bisa besar seperti ini karena kita tuh ditempa hal yang nggak mudah gitu loh. Jadi jangan alasan yang Kak, aku tuh pengen tapi aku nggak ada modal. Nah itu. Ya, Kak, aku tuh pengen tapi mama papaku nggak mendukung. Kak, aku pengen sih seperti Kak Indi. Kenapa sih Kak Indi enak banget? Pasti Kak Indi ini ya ada yang nge-backup ya, begini begitu ya. Jauhin pikiran-pikiran kotor seperti itu, dan juga kalian harus meyakini bahwa modal itu bukan alasan yang yang sangat Modal gede utama. banget. Iya, yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah meyakinkan diri kita sendiri bahwa Niat, aku ya, mampu gitu loh. Kalau kita mampu, apapun pasti punya jalan lah. Mampu dan kita ikhtiar, kita minta sama Tuhan. Kalau tiap hari kita minta pasti dikasih. Tapi jangan ngemis ya. Jadi ngemis boleh sama Tuhan. Tapi jangan pernah ngemis sama manusia, karena kita semua di sini tuh punya prinsip. Kita dilahirkan sama Tuhan tuh kita sebagai manusia atau makhluk yang paling sempurna, maka jangan pernah merendahkan diri kita terutama di depan manusia. Rendahkan diri kalian di mata Tuhan, tapi jangan pernah merendahkan diri kalian di mata manusia. Wah, keren. Makasih ya Mbak Indi buat waktunya sharing time, karena kita udah banyak banget tadi yang disampaikan oleh Mbak Indi tentang karakter-karakter menjadi seorang pengusaha hebat. Saya sangat apresiasi banget sudah bisa Thank you. bersanding bersama owner Notagro. Soalnya saya sering lewat sini, kayaknya bagus nih kafenya, kayaknya bagus. Ternyata bisa berbincang bareng sama Mbak Helen. Bersyukur bisa bertemu Terima kasih dengan orang ya. hebat. Jadi seperti saya Mbak sebetulnya Indi. suka banget sharing terutama sama teman-teman nih yang memang punya keinginan untuk menjadi pengusaha yang sukses. Apa tips-tipsnya, semua itu pasti ada jalan gitu. Jadi jangan pernah menyerah untuk itu. I think enough. Mungkin itu aja dari kami.
Selebihnya mohon maaf. Delas Aise. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.